Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Retno Kinanti Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lamongan di kelas 269A. Kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Refleksi diri yang akan saya lakukan ada 3. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya terhadap pembelajaran setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik lagi agar kelas yang saya ampu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa peserta didik merupakan kertas kosong yang siap diisi oleh pendidik dan bisa dibentuk sesuai dengan kemauan pendidik. Ternyata paradigma saya selama ini kurang tepat. Peserta didik sudah lahir dengan kodratnya masing-masing. Sudah ada tulisan samar yang mereka bawa. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan-tulisan yang baik dan meninggalkan tulisan-tulisan yang kurang baik. Tulisan di sini diibaratkan sebagai budi pekerti dari sang anak. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa anak-anak harusnya mampu dalam menerima semua materi ajar. Jika ada anak yang tidak bisa, berarti merekalah yang malas belajar dan merekalah yang tidak mau berusaha. Tapi ternyata mendidik tidak hanya sebatas mengajar, mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun juga menuntun anak agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak hanya sekedar tuntas dalam akademiknya saja, tetapi juga budi pekertinya sehingga anak bisa mencapai tujuan, yaitu menjadi manusia yang merdeka. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya juga beranggapan bahwa sebagai peserta didik itu hanya dinilai berhasil atau tidaknya dari nilai akhirnya saja. Dan kita sebagai guru merupakan sumber utama belajar pada anak-anak. Itu juga kurang tepat. Tidak semua peserta didik pandai dalam segala hal, bahkan pada setiap materi. Dan tiap-tiap peserta didik mempunyai daya ingatnya masing-masing. Nah, dari situ harusnya penilaian dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan proses setiap hari peserta didik melaksanakan pembelajaran di kelas maupun di luar ruangan. Dari sini, kita membuat catatan kecil untuk merefleksikan pembelajaran di hari itu untuk membuat evaluasi dan perencanaan ke depan. Selain itu, tugas utama guru sekarang adalah sebagai pendidik untuk mempersiapkan anak menjadi manusia yang merdeka. Tidak hanya sebagai sumber belajar utama, tetapi bertugas sebagai fasilitator anak dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Dari semua hal tersebut, saya membuat perencanaan terhadap refleksi diri saya sendiri. Di antaranya adalah membuat asesmen diagnostik non-kognitif untuk memetakan hal-hal yang diminati dan kebutuhan peserta didik. Berikutnya, membuat catatan singkat tentang biodata anak beserta orang tuanya,
Untuk menunjang pendidikan berikutnya, membuat catatan singkat tentang biodata anak dan orang tuanya untuk menunjang pembelajaran berikutnya. Selain itu, membuat kesepakatan kelas khususnya di pelajaran PJOK. Setelah membuat kesepakatan kelas, saya akan memberikan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, sesuai dengan zaman, alam, dan kemampuan peserta didik. Untuk menunjang pembelajaran yang saya harapkan, tentunya saya juga harus mengembangkan potensi diri saya sesuai dengan zaman masa kini. Sebagai evaluasi, saya akan membuat catatan kecil setelah melakukan proses pembelajaran bersama peserta didik sebagai bahan evaluasi, sehingga saya bisa merencanakan pembelajaran ke depannya. Dan yang paling penting, saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik untuk peserta didik. Itulah hasil dari koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.